Ya, Warta People di Warta Bicara hari ini kalau bisa lihat suasananya agak outdoor nih, di belakang lalu lintas kendaraan bermotor roda 2, roda 4. Kita ada di tengah-tengah Kota Palangkaraya di titik 0 kawasan Bundaran Besar gitu ya. Bener ya Bapak-bapak dan juga ini ya, ada generasi muda yang ikut ngobrol bersama dengan kita hari ini. Topik besarnya adalah bagaimana kita menggugah kesadaran bahwa untuk berlalu lintas itu sangat diperlukan ketertiban. Pentingnya kesadaran tertib berlalu lintas, begitu tema besar hari ini bersama 4 orang narasumber yang komprehensif nih dari berbagai bidang. Ada kepolisian, ada dari Jasara Harja, Dinas Perhubungan, dan juga mewakili organisasi pemuda. Kita kenalan dulu dari sisi sebelah kanan saya dulu deh, karena bicara lalu lintas tuh nggak lepas sama peran kepolisian, bener nggak Pak? Nah, Pak Polisi di samping saya ini adalah Kepala Sub Ditkamsel, Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan ya? Ya, benar sekali Mbak Deni. Ada Ditlantas Polda Kalimantan Tengah, Kompol Syamsurizal Prima SIK. Pak Prima, Oke. apa kabar? Selamat pagi. Kita sapa Warta. Warta People. Okay. Ya, selamat pagi. Kami dari Ditlantas Polda Kalteng ya, turut mendoakan semoga Warta People semuanya sehat selalu. Okay. Nah, kabar saya ini sesuai pertanyaannya nih juga dari Mbak Neni nih. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke. Mbak juga sehat ya, Mbak ya? Luar biasa, baik-baik. Oke. Terima kasih. Dari polisi kita bergeser ke Jasara Harja, karena biasanya kalau bicara lalu lintas selalu ada angka kecelakaan di sana. Klaimnya pasti ke Pak Mangandar nih, Kepala Unit Operasional PT Jasara Harja Kalimantan Tengah. Selamat pagi Mbak Neni dan selamat pagi Warta People semuanya. Oke, jadi ada polisi, ada Jasara Harja Asuransi. Kalau jalannya nggak support, nggak ada rambu-rambu, kita ngadunya ke sini nih, ke Dinas Perhubungan. Ada pelaksana pada bidang lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Rich Roland Hatsefrid. Bung Roland ya. Ya, selamat pagi Mbak Neni, Warta People sekalian. Saya Roland dari Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, rambu-rambu marka jalan aman. Ya, aman aja. Terus dikit coret-coret ganti. Iya. Nah, ini ada juga yang menjadi apa ya? Wasitnya, peluitnya. Jadi kalian bisa ngajukan komplain-komplain. Itu kita langsung geser ke teman-teman mahasiswa ini. Demisioner Presiden Mahasiswa BEM UPR yang sering bersuara. Bung David Benediktus Situmorang, apa kabar? Ya, baik Mbak. Iya, jadi ini teman-temannya harus diadvokasi ya, untuk kalau di jalan harus ada SIM-nya, ya, pakai helm dan sebagainya. Karena mikrofonnya ada di ujung kanan, biar nggak bolak-balik. Saya langsung ke Bung David ini. Pertanyaan yang sama, bagaimana melihat, kan kita ngobrolnya berlalu lintas itu sangat penting untuk tertib gitu ya. Seberapa mendesak kesadaran tertib berlalu lintas harus digencarkan untuk Kalimantan Tengah saat ini? Iya, terima kasih Mbak pertanyaannya nih Mbak. Kalau bicara soal seberapa penting, saya rasa kita semua sepakat soal kepentingannya itu ya sangat penting. Okay. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena ini bicara soal keselamatan kita berkendara ya kan, keselamatan kita dalam mencapai tujuan mau kemana. Nah ini makanya sangat penting untuk bisa kita advokasikan, kita juga kampanyekan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya. Karena itu nyawa. Betul, karena itu nyawa. Kalau gitu tantangan utamanya apa? Kalau saya nggak usah harus Pak Polisi nih gencar-gencar ngasih sosialisasi gitu. Nah kalau bicara soal tantangannya tentu kesadaran kita masing-masing sih Mbak. Ya kan, karena masyarakat ini seringkali perbedaannya banyak ya kan, latar belakangnya berbeda-beda sehingga tingkat kesadaran pun ya pasti berbeda-beda juga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita coba berkampanye kepada masyarakat. Ya kalau sekarang kan lebih canggih ya Mbak, ada seperti yang hari ini ya kan yang kita lakukan, ini salah satu cara kita untuk berkampanye juga ya kan, media sosial bisa juga, atau media berita, atau mungkin kita bisa juga membuat di papan iklan mungkin saat ini ya kan, di jalan-jalan. Nah itu merupakan salah satu cara kita meningkatkan kesadaran lah dalam berlalu lintas. Oke, baik. Kita geser dulu ke Bung Roland. Kalau melihat seperti apa kesadaran berlalu lintas itu harus kita desak untuk dikampanyekan. Terima kasih Mbak Neni. Kalau menanyakan seberapa mendesak sih, Iya.
ketertiban berlalu lintas itu kalau dari skala tidak mendesak dan mendesak, pasti saya jawab mendesak, Bu. Karena ketertiban lalu lintas ini sangatlah penting. Itu yang pertama. Kemudian bisa kita lihat dari sekarang di Palangkaraya khususnya ya, jumlah kendaraan, kuantitas kendaraan itu kan semakin meningkat. Jumlah manusia juga semakin meningkat. Banyak. Ini justru akan meningkatkan juga konflik dan permasalahan di jalan. Jadi itu sangat mempengaruhi lah. Baik. Jadi akan meningkatkan permasalahan di jalan. Oke. Lalu tapi apakah itu mendesak atau tidak mendesak? Apapun situasi dan kapanpun kita harus wajib patuh berlalu lintas. Mau itu jalanannya sepi ataupun tidak, gitu nah. Oke. Jangan nunggu ada kasus baru kemudian terkaget-kaget gitu ya. Ya, Oke. jadi apapun situasi dan kondisinya, Bu. Baik. Nah. Kalaupun katakan mau ke warung deket gitu, Iya. tetap harus pakai helm, jangan lupa gitu Siap, ya. Tetap safety. Oke, jadi karena masyarakatnya udah tambah banyak, unit kendaraannya juga sudah tambah banyak, jadi itu mendorong kita untuk lebih sangat aware ya. Iya. Tantangan utamanya kalau gitu apa? Tantangan utamanya untuk tertib berlalu lintas, Budaya, ya kaitannya dengan budaya tentu adalah kemauan pribadi dari masing-masing orang Baik. atau masyarakat. Itulah yang utamanya, karena kita pun sebenarnya tanpa sosialisasi ini, kita sudah dari rumah itu pasti sudah pernah dinasehati Iya. oleh orang tua, jangan laju-laju nak lah gitu. Ya. Pakai helm lah gitu. Itu sebenarnya sudah naluri dasar iya. kita bermasyarakat untuk patuh berlalu lintas. Baik. Nah, cuma kemauan kita lagi. Nah, setelah kemauan itu menjadi budaya, barulah tugas kita nih, stakeholder, seluruh pihak-pihak untuk mendukung. Bagaimana caranya kita mendukung pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas agar masyarakat itu lebih patuh, baik itu Baik. fasilitas keselamatan jalan, infrastruktur, jalan yang bagus. Apa gunanya kita bikin patuh berlalu lintas tapi jalannya rusak Kalau semua, lubang ya kan? gitu. Nah, itu aja, Iya, Bu. iya. Kalau tantangan utamanya. Baik. Karena tadi ada menyinggung tentang rambu-rambu dan sebagainya, nanti kan Ya. kita lebih detail di segmen berikutnya. Siap. Ke Pak Mangandar boleh. Pak Mangandar, apakah punya pandangan yang sama terhadap persoalan tertib berlalu lintas ini, Pak? Saya rasa Secara pribadi sih maupun secara kelembagaan. kalau secara pribadi saya setuju ya. Jadi kalau dari sisi jasa raja, semakin patuhnya atau tingkat kepatuhan masyarakat makin tinggi, sangat berpengaruh dengan angka santunan. Oke. Jadi semakin patuhnya masyarakat, angka kecelakaan Makin pasti akan bisa rendah, turun. sehingga angka santunan Juga nggak banyak ya. mungkin. Makanya peningkatan kesadaran dalam berkendaraan itu memang menjadi tujuan utama kita bersama untuk menekan angka kecelakaan. Dan lebih aware untuk diri sendiri, Pak ya, tanpa pun harus banyak sosialisasi, sebenarnya kita Betul. sudah bisa sangat peduli ya. Karena dimulai dari diri kita sendiri, Bu. Baik, Ya. baik, oke. Kita geser ke Pak Polisi kalau gitu, Pak Prima. Kalau tadi kan orang tua sudah pasti sangat menghimbau hati-hati di jalan, pakai helm. Sekarang kalau pakai mobil pun seat belt jangan lupa diklik karena itu ada Betul, lane. ada eight lane, Mbak. Bagaimana dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah terus melihat bahwa tidak segan-segan gitu, kayaknya setiap saat, setiap waktu, ayo berlalu lintas harus tertib. Nah, Betul. Baik Mbak, sesuai dengan mungkin tema atau judul kita pagi hari ini kan pentingnya kesadaran, ya gitu ya Mbak ya. Nah, terkadang itu berkenaan dengan kalimat pentingnya kesadaran itu dianggap hal yang biasa, remeh. Nah, padahal ini fondasinya di sini. Apakah selama ini belum sadar? Sudah, tapi kan perlu kita tingkatkan lagi kesadarannya, kan begitu. Nah, kemudian kami sebagai narasumber juga memiliki pandangan masing-masing, baik itu secara pengalaman pribadi atau keilmuan. Nah, sekarang kami dari Ditlantas Polda Kalteng, kami juga kalau misalnya ditanya, Pak, seberapa mendesak nih Pak untuk tentang ketertiban berlalu lintas, maka jawaban kami ya juga pasti sangat mendesak, Mbak. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kami beranggapan seperti ini, Mbak, awal mulanya itu adalah kita kan sebuah ibu kota provinsi ya, kalau kita berbicara Palangkaraya. Kalau saya tidak salah, pernah ada di YouTube yang menyatakan kita ini
salah satu ibu kota provinsi nomor 4 tersepi, kalau tidak salah. Tersepi dari segi arus lalu lintas, Jumlah penduduk dan arus lalu lintas. Baik. Ya. Namun kalau tidak kita persiapkan dari sekarang untuk tertibnya, nah maka kedepannya nih kita akan ketemu dengan crowded, kita akan bertemu dengan ego, kita akan bertemu dengan permasalahan lalu lintas lainnya. Nah kemudian kalau untuk dia lalu lintas juga tadi Mbak membahas ada etle. Ya kita juga tidak berharap ya kita dapat surat cinta tuh dari etle kan gitu ya. Gitu ya. Ya, nah jadi etle merupakan tahap untuk direpresifnya atau penegakan hukumnya. Nah jauh sebelum itu bersama rekan-rekan yang lain juga kita ada sosialisasi baik dari teman Mas David nih terutama yang di kampus pasti nih mengedukasi nih Ya. kepada rekan-rekan mahasiswa kan gitu. Dari Jasa Raharja juga ada sosialisasi, dari Dinas Perhubungan juga sama, dan kepolisian juga sama Mbak. Kita ada kegiatan sosialisasi yang tujuannya apa ya, menginformasikan tentang tertib lalu lintas dan kita tingkatkan kembali kesadarannya. Baik. Gitu Mbak. Jadi dari data tuh 4 provinsi termasuk tersepi Ya. dari segi penduduk dan jadi, tapi itu jangan buat lengah. Oh iya sebenarnya. betul. Oke, baik. Pak Prima, Ya. gambaran angka pelanggaran, mungkin bukan angka sih ya. Oke. Bagaimana melihat gambaran umum pelanggaran lalu lintas di Kalimantan Tengah? Baik Mbak. Membahayakan atau seperti apa? Oke. Mengkhawatirkan atau kayak apa? Kalau kita berbicara tentang pelanggaran seperti ini Mbak, kalau saya mau membahasnya gini, kejahatan lalu lintas itu bermula dari pelanggaran. Itu juga baru pelanggaran. Ya, yang mungkin sepele gitu kayak lampu merah, udahlah terobos aja. Oke. Misalnya terus ada misalnya putar balik nggak boleh, udah dikit aja rumahku deket kok gitu kan. Nah itu awal mulanya di situ. Awal mulanya di situ. Awal mulanya di situ. Lalu nextnya apa? Kita break dulu. Nah, Kita oke, break dulu, tahan oke, dulu. baik. Ya, masih bicara tentang pentingnya kesadaran berlalu lintas. Tadi di awal-awal narasumber 4 orang ini sepakat bahwa kesadaran lalu lintas itu harus dibangun dari diri sendiri, harus sudah dijadikan budaya. Terus kita sederhanakan kayak apa lagi tuh? Lanjutnya kayak gimana tuh Pak Prima? Silakan. Baik Mbak, sedikit mengulas. Jadi tadi kan ada bahasanya pelanggaran dan kejahatan lalu lintas. Nah biasanya kejahatan lalu lintas ini dimulai dari pelanggaran. Baik. Ya tadi udah Mbak juga bantu mereview ya. Ya. Tadi misalnya putar balik misalnya yang harusnya nggak boleh, udah deket aja tanggung 10 meter lagi. Nah itu nggak boleh. Yang forbidden misalnya ya. Forbidden, oke. Forbidden kan kemudian misalnya lagi rumahku deket aja, cuman mau beli rokok situ di depan, gak usah pakai helm lah. Ya, atau misalnya main handphone saat mengemudi. Ya, nah itu adalah contoh case yang dianggap sepele tapi impactnya gede. Cikal bakal untuk terjadinya kecelakaan itu berpotensi dari hal-hal yang remeh-temeh itu Mbak. Baik. Mbak Neni. Nah terus kalau boleh teman-teman ini saya juga ada Informasi? data ya atau informasi tentang tadi kan bahasanya pelanggaran ya. Nah mohon maaf kali ini saya coba angkat untuk jumlah kejadian laka lantasnya atau kecelakaannya. Jadi di 2023 itu terjadi 1148 kejadian Mbak kecelakaan. Ya, 1148 dengan korban meninggal dunianya itu sebanyak 399. Ya, mungkin 30% mungkin ya. Iya. Dari Oke. sekian kasus 300-an baik. Oke. Di tahun 2024 jumlah kejadiannya sebanyak 1122. Alhamdulillah ada penurunan, tapi tidak banyak. Baik. Nah, tapi kita tetap apresiasi. Artinya saya rasa ini atas kerja keras semua elemen, kemudian kesadaran masyarakatnya juga. Nah, yang awalnya 2023 itu jumlah meninggal dunia efek kecelakaan itu 399, di 2024 itu menjadi 329. Ada penurunan juga ya, alhamdulillah. Tapi harapannya dengan mungkin acara seperti ini yang terkesan santai, kita tetap menghimbau, kita tetap mengedukasi masyarakat karena jalan raya adalah ruang publik. Jadi kita semua
walaupun berbeda kepentingan, ya tetap kita patuhi aturan, kita tertib, sehingga kita bisa nih menekan jumlah kecelakaan yang berada di jalan raya, baik itu di tingkat provinsi ataupun di kabupaten. Seperti itu, Mbak. Baik. Wah, itu sebarannya di hampir semua wilayah Kalimantan Tengah. Iya, kita berbicara Kalimantan Tengah ya. Pak Prima, kalau bicara pelanggaran tadi otomatis kan apakah kesadaran untuk punya SIM Ya. gitu ya, pakai helm dan sebagainya itu seberapa peduli, Pak? Ya, baik Mbak. Jadi fenomena misalnya masyarakat tidak memiliki SIM kan perlu kita mapping ya. Kenapa sih tidak punya SIM kan gitu ya? Bisa jadi yang pertama itu Pak nggak tahu cara ngurusnya. Atau Pak, saya tahu cara ngurusnya tapi saya takut gagal. Ujian SIM-nya. Ya, atau Pak nanti dulu Pak duitnya belum terkumpul nih. Ya. Ada faktor-faktor Nah, ya. atau yang memang udah Pak nggak usah pakai SIM Pak, saya mah kebal hukum. Iya. Nah, itu yang tidak boleh. Baik. Nah, sedikit mengulas tentang SIM. Menurut pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu, jadi SIM itu kan sebuah kewajiban. Nah, sebuah kewajiban yang harus dimiliki. Nah, SIM ini juga sebagai satu bentuk, Mbak. Jadi asumsinya atau idealnya masyarakat yang sudah memiliki SIM kan sudah mengikuti tes. Maka setelah punya SIM dia sebagai satu kompetensi, diakui nih dia bisa, dia layak mengemudi. Nah, itu ya. Jadi SIM ini sebagai kompetensi, Mbak. Nah, ini yang kita kita harus pahami bersama. Terus Pak, apakah orang yang bisa bawa motor tapi nggak punya SIM nggak diakui? Maka jawabannya iya, karena tidak punya SIM-nya. Walaupun dianggap bisa. Karena mengemudi kan bukan hanya tentang mengemudikan kendaraan, tapi juga mematuhi dan mengetahui rambu-rambunya, kan seperti itu ya Mbak ya. Baik. Oke. Jadi jangan abaikan kepemilikan SIM Iya. dengan berbagai alasan yang tadi sudah Iya. disampaikan Pak. Benar Prima. sekali. Nah, kalau begitu Pak ke Pak Mangandar. Tadi kan angka laka lantas kejadiannya turun gitu dari 2023 ke 2024. Dengan korban jiwa juga turun gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan kepemilikan SIM, biasanya yang tidak bisa mengajukan klaim tuh kendalanya di mana sih Pak? Kalau kendala tidak mengajukan biasanya itu tidak tercatat di kepolisian, Bu. Jadi syarat utama untuk melakukan klaim jasa raja itu syarat utamanya adalah laporan polisi. Jadi memang pernah ada masa SIM menjadi salah satu syarat kami untuk melakukan klaim Pembayaran. jasa raja, tetapi akhirnya tidak diberlakukan, Bu, karena memang jasa raja ini kan jatuhnya asuransi sosial ya. Jadi kami menyarankan kepada korban ataupun keluarga untuk mengurus SIM-nya terlebih dahulu, baru bisa melakukan pengklaiman santunan jasa raja. Pajak juga, Pak. Termasuk pajak kendaraan bermotor, karena memang jasa raja dananya itu didapat dari pembayaran pajak. Jadi santunan jasa raja itu didapatnya dari SWD KLJ, Bu, sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas, dana kecelakaan lalu lintas jalan yang berbarengan dibayarkan melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsa. Ada Yang di SNK itu ya Pak? Iya, Pak. Oke. Oke. Iya, pantasan ada tuh SWD. SWD, Ini apa betul. sih, Ya, kan ternyata gitu ya. itu untuk membantu pembayaran Iya. klaim untuk Nah, mereka itu. yang menjadi korban kecelakaan. Siap, Ibu. Jadi ada kemudahan tapi harus tercatat di kepolisian Pak ya kejadiannya, Ya. baru kemudian bisa diberikan waktu. Seberapa cepat klaim dikeluarkan oleh jasa harja, misalnya suratnya lengkap? Kalau untuk meninggal dunia, Bu, kami punya target 2 hari itu sudah bisa kami serahkan kepada ahli waris. Untuk jaminan rumah sakit, karena memang kami sudah terintegrasi dengan kepolisian, Bu, melalui IRSMS, Integrated Road Safety Management System, sehingga begitu laporan polisi terbit, kami bisa menguploadnya, kami langsung mengeluarkan jaminan kepada rumah sakit. Jadi
Mungkin 2 kali 24 jam itu yang paling lama sepertinya. Kemudahan pemanfaatan kecepatan digital itu Pak ya? Iya Ibu. Oke, walaupun ada memang angka pembayaran, angka klaim rupiah, tapi harapannya tuh itu tidak banyak dibayarkan. Siap. Karena angka tidak cukup banyak. Beralih ke Disub kalau gitu ke Bung Roland, sebagaimana keterbukaan marka jalan, rambu-rambu. Kadang misalnya tadi karena diabaikan, nggak ada rambunya nih, nggak boleh masuk karena satu arah gitu. Seperti apa rambu-rambu yang ada di jalan-jalan protokol terutama? Untuk rambu memang menjadi salah satu kewenangan kami Bu untuk memasang. Cuma memang ada beberapa jenis kewenangan itu sesuai dengan status jalan Bu. Status jalan. Ya. Jadi kalau di status jalan nasional misalnya kayak Cilikriwut itu yang memasang dari Dinas Perhubungan Pusat, Kementerian maksudnya. Kementerian. Nah, kemudian kalau kayak Yosudarso nih kewenangan kami gitu. Provinsi punya. Ya. Jalan-jalan dalam kota punya di subkota. Punya di subkota gitu. Memang kelihatannya ribet gitu Bu, cuma memang aturannya seperti itu agar tidak ada tumpang tindih dalam pemasangan fasilitas keselamatan jalan Bu. Termasuk lampu merah. Traffic light ya. Traffic light itu juga. Itu adalah bagian kewenangan. khusus untuk Kota Palangkaraya ada beberapa titik yang dipasang oleh kementerian tapi diserahkan kepada kami Bu untuk pengelolaannya. Baik, Seperti baik. yang dari Pal 10 Cilikriwut sampai Kereng itu kami mengelola. Ya, Bu Roland tadi kan ada juga pemanfaatan teknologi digital, bagian dari inovasi ya dari kepolisian dan juga Jasa Raja punya Disub ada untuk inovasi. Untuk inovasi digital kita masih sementara ini belum ada Bu. Jadi kita memanfaatkan apa yang sudah kita miliki seperti media sosial untuk proses pelaporan, karena sekarang lebih cepat itu di Instagram Bu. Jadi kalau ada lampu merah yang mati orang tinggal tag atau DM gitu. Itu kita cepat Bu, kita teruskan ke tim-tim yang di lapangan untuk perbaikan misalnya. Oh ini lampu merahnya error nih. Nah, jadi lampu merah ini sangat penting Bu. Karena itu adalah bagian dari rekayasa lalu lintas. Jadi kita tidak perlu menempatkan petugas di lapangan, tapi itu sangat membantu di simpang-simpang yang padat dan crowded Bu. Bayangkan tidak ada lampu lalu lintas di simpang-simpang yang padat, itu jelas akan sangat-sangat mengganggu lalu lintas itu. Oke, baik dengan Pak. Dari teman-teman itu Disub monitoring center ya? Ya, Ada monitoring center Bu. di provinsi punya ya. Nah, kita punya monitoring center itu seperti yang punya Polda, tapi mungkin lebih kecil Bu, kita sisirum. kemudian ada apa bisa di speakerkan ya? Ya, ada speakernya, kita sosialisasi. Yang ini kita yang pakai baju coklat mundur dikit kayak gitu Iya. ya. Oh, oke. Ya. Kalau ada itu tinggal di blow up di medsos aja gitu biar rame gitu, ada speakernya kayak gitu ya. Ya dulu sempat jalan Bu, cuma kita beberapa ini terkendala karena beberapa kali sudah perangkat ATCS kita nih kena sambar petir Bu. Karena Palangkaraya ini kan tingkat petirnya itu tinggi Bu. Ya kalau tadi lalu lintasnya di nomor 4, kalau Ya. untuk petir kita nomor 1 emang Pak. Potensi bahaya petir memang nomor 1. Nomor 1 di buat kita ini. Kita sudah berapa kali rusak Iya, betul nih. Wah, perangkat ATCS kita tuh. Kamera kita berapa kali mati itu gara-gara sambar petir Bu. udah bagian dari force major-nya ya. Oke. Baik, kalau gitu kita geser ke Bung David, bagaimana anak-anak muda ini pasti terus dilibatkan ya untuk kampanye dengan teman-teman mahasiswa, gimana? Iya. Jangannya supaya jadi agent of change-nya gitu lah. Ya kalau kita kalau soal ini ya lalu lintas Mbak, kita sih sepakatnya adalah ini mahasiswa ini khususnya ya, karena kehidupan saya lebih dekat dengan mahasiswa. Teman-teman semua. Ya dengan teman-teman mahasiswa. Jadi kan khususnya di UPR ini ada banyak nih mahasiswa, dan salah satu yang terbanyak mahasiswa yang datang dari luar provinsi itu salah satunya dari Sumatera Utara. Nah itu nomor 2 terbanyak setelah Kalimantan Tengah. Orang lokal. Ya. Nah jadi karena saya dari Sumatera Selatan saya Mbak. Oh, dari Ya, Palembang ya. saya dari Sumatera Selatan dan yang terbanyak dari Sumatera Utara. Oke. Nah dari Sumatera Utara kita tahu kalau di Medan khususnya ya Sumatera Utara ya, soal tertib lalu lintas menurut pandangan saya sendiri pun masih agak kurang. Nah sehingga saya melihat
teman-teman mahasiswa yang datang ke Palangkaraya ini masih membawa budaya itu. Di daerah masing-masing. Iya. Jadi kadang sama kata Pak Prima bilang deket aja kok dari kos ke kampus ya kan, nggak pakai helm dia. Nah, sehingga saya sepakatnya adalah ketika mereka baru datang di Kota Palangkaraya dan berkuliah di UPR, kita adakan sosialisasi. Nah, seperti misalnya di PKKMB atau dulu ospek ya, di ospek. Nah, di sana entah nanti bekerja sama dengan Dishub atau dengan Polantas langsung untuk mensosialisasikan soal tertib lalu lintas. Oke, Nah, baik. Jadi dilibatkan ketika mau masuk tahun ajaran baru ya. ya. Oke, baik. betul. Kalau gitu ada pengalaman pribadi sebagai bentuk kampanye nggak sih untuk peduli lalu lintas ini? Ya kalau kita dulu itu kalau saya sih menerimanya di SMA dulu. Tapi SMA saya di Jambi, jadi pindah-pindah Mbak. Lahirnya di Sumatera Selatan, besarnya Iya. di Jambi gitu ya. Nasionalis sekali gitu. Jadi dia sudah sangat paham karakter-karakter berbeda di berbagai tempat. Oke, lanjut. Nah, Di Jambi. kalau soal pengalaman ya dulu saya juga pernah ditilang di sini kan. Iya. Ini ada pengalaman pribadi Jadi ya. pengalaman pribadi juga Apa ya. tuh sehingga harus diseret ke sini gitu bahasanya? Teman saya yang nggak pakai helm Mbak, makanya ditilang. Oke, baik. Pagi-pagi kita mau ambil makanan, jadi lewat sini kita. Oke. Jadi pengakuan dosa lah di sini Pengakuan ya. dosa. Nah itu tadi bagian dari menggampangkan tadi Pak ya. Udah bawa makanan dimaafkan nggak sama polisi? Ya kita ini juga diminta. Edukasi dulu ya. Iyalah. Tapi tetap ditilang lah Mbak. Ya lah itu melanggar aturan gitu. Jadi penilangan itu nggak lihat jam 1 kali 24 jam available berlaku ya Pak ya. Oke, baik. Jadi itu bentuk keterlibatan kampus dengan melibatkan untuk bagian tadi ya sosialisasi ketika tahun ajaran baru diterima gitu. Oke, kalau begitu saya ke Pak Prima lagi. Nah, ini tadi banyak suara nih Pak ya. Ini mewakili masyarakat nih. Tapi kita mau break dulu ya. Kita Boleh. break dulu aja deh Pak. Kita Boleh, break dulu sambil Mbak. minum dulu ya. Boleh. Nanti untuk Ya. segmen akhir untuk Oke. ngobrol kita hari ini. Sesaat lagi kami kembali dalam Warta Bicara. People di Warta Bicara ini segmen ketiga masih ngobrolin soal tertib berlalu lintas. Kalau tadi nyambung dari omongannya Bung David gitu bahwa ini juga bikin testimoni Ya. nganterin temennya yang ditilang karena nggak pakai helm ya, karena nggak pakai helm. Nah sebenarnya tilang ini adalah jalan akhir gitu Ya. solusi paling akhir Paling yang kita akhir. nggak harapkan gitu. Betul. Masuk tadi ngobrol-ngobrol kita etle itu sebenarnya juga kalau kita udah tertib Betul. itu sebenarnya nggak perlu kita pasang etle sebenarnya. Betul. Oke, mungkin sekali lagi Pak Prima supaya kemudian jangan kita sia-sia di jalan raya, nyawanya udah hilang di jalan raya aja karena kecerobohan. Ya. Jadi kita informasikan juga Mbak, kalau kita dari kepolisian, dari Direktorat Lalu Lintas maupun Satlantas yang ada di Polres atau se-Indonesia lah kita bilang, kami itu pasti sudah melakukan 3 tahapan ya Mbak ya. Artinya ada tahap preemptif, preventif, represif. Nah artinya kita inginnya yang represif ini tuh tidak terjadi, inginnya karena ini kan kesannya dengan penegakan hukum, penindakan betul. Nah kita tuh pengennya tuh di awal nih dari sosialisasi, himbauan, teguran dan yang lain-lain tuh karena itu harapannya itu kita bisa menyentuh ke akar rumputnya atau akar permasalahannya, ya kan? Karena kita pengen tertib berlalu lintas ini menjadi sebuah budaya ya Mbak ya, yang artinya tuh nggak perlu ditakut-takutin, yang nggak perlu dimarahin dulu, enggak. Jadi kita pengen tuh memang semua orang tuh sadar, semua orang tuh aware. Kalau misalnya tertib itu bagus, efeknya juga pasti positif. Tapi kalau misalnya pada ugal-ugalan, nanti nama daerahnya juga yang tercoreng, kan seperti itu. Oke. Kalau misalnya lihat ini kan kita ada di pertengahan tahun 2025 tadi, data angka itu 2023 dan 2024. Oke. 2025 ini yang menonjol itu apa Pak untuk persoalan lalu lintas di Kalimantan Tengah? Oke, kalau kita berbicara tentang pelanggaran ataupun juga berbicara tentang data kecelakaan yang kita ada itu kan kita bisa melihat kategori Mbak.
Jadi kategori yang sering terjadinya pelanggaran itu yang pertama itu putar balik itu sembarangan. Artinya sembarangan itu terkadang dia berada di lajur kiri langsung putar tanpa ada sen, tanpa menoleh. Ya, sehingga itu Iya. pokoknya ada datang kendaraan. Betul. Nah, kemudian ada lagi yang dia biasanya di lajur kiri, lajur lambat, pengen ke lajur cepat tapi Tidak pakai tidak memberikan space, Mbak, langsung masuk. Itu juga berbahaya. Kemudian lagi kategori yang kita lihat itu juga menggunakan handphone saat berkendara. Ya kan? Nah, termasuk ada satu kategori yang sebenarnya juga sering terjadi tapi mungkin kita terabaikan, terutama mohon maaf roda 4 atau roda 2 mengemudi sambil merokok. buka-buka kaca jendela lagi ya. Iya. Nah, terkadang orang menganggap ini sepele tapi impactnya abu itu jika kena mata, retina orang rusak. Apalagi kenain belakang ya. Iya. Nah, itu nggak bisa, itu nggak boleh kita tolerir yang seperti itu. Iya, ya. Iya, betul. Itu cukup banyak terjadi di Indonesia dan terkadang dianggap hal yang biasa. Udah, Pak, rokok saya ini ada harganya nih. Kalau saya matiin sekarang rugi misalnya. Enggak boleh, itu egois. Efeknya pada saat berjalan abunya misalnya terbang di tiup angin, masuk ke mata pengendara yang lain misalnya. Terus kemudian menyebabkan kebutaan, ayo siapa yang tanggung jawab? Baik. Oke, jadi itu hal kecil sepele tapi ternyata berdampak luas. Iya. Gitu ya. Baik, jadi tidak akan tadi ada sampai represif penindakan, tapi ada juga promotif preventifnya. Iya. Misalnya tadi ke kampus, goes to kampus pasti sudah. Oke. Goes to school atau Ada. ketika Car Free Day atau ketika kegiatan-kegiatan publik. Itu Banyak, ada Mbak, edukasi. banyak. Jadi kalau secara program saya yakin baik dari teman-teman jasa harja, kemudian dari dinas perhubungan, baik itu provinsi, kota dan juga elemen yang lain itu sudah melakukan itu, Mbak. Jadi mulai dari masuk ke sekolah dengan bahasanya kalau kami Police Go to School, kemudian kami masuk ke kampus dengan bahasa Police to Campus atau Go to Campus. Nah, kemudian kita juga mencoba memetakan kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Nah, contohnya nih kayak komunitas motor, komunitas mobil. Nah, itu kita datangin, kita berikan edukasi atau sosialisasi. Baik. Jadi advokasi itu terus-terus dilakukan, tidak semata-mata Yes. karena kasusnya banyak atau Benar. apa, atau lagi booming, lagi happening itu enggak, tapi Enggak. bagian dari jaga-jaga. Jaga-jaga dan kita pinginnya ini jadi budaya. Baik. Ya, Oke, gitu. oke. Kalau gitu coba tadi ke Baik. Bung Roland yang ternyata sepele gitu. Buka jendela, ngerokok, abu rokoknya itu saya baru dengar ini ternyata pun kejadian gitu. Ya, saya Langsung pernah. kayak oleng atau gimana tuh? Saya pernah kejadian di Palangkaraya ini kau, di Naik si motor, lampu merah depan Korem kalau nggak salah. Itu saya naik motor, di depan ini naik motor juga sambil ngerokok. Untung nggak kena pas mata, jadi di bawah mata gitu. Oke. Wah, itu saya merahin habis-habisan nih. Ini bapak ini gitu. Berarti pakai helm. Orangnya ya Oke, baik. Nah itu Gitu. harus jadi perhatian kita bersama para pengguna kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dimanapun. Baik, di segmen ini mungkin bisa giliran dulu ada yang semacam jadi harapan bersama untuk kesadaran berlalu lintas ini apa? Mungkin untuk teman-teman di kampus ataupun teman-teman di OKP ataupun di komunitas. Ya, tentu kalau bicara soal harapan ini kan pasti hal yang lebih baik nih, Mbak. Kalau kita tentu mengharapkan dari teman-teman mahasiswa, anak-anak muda baik di Palangkaraya maupun di Kalimantan Tengah untuk bisa tertib berlalu lintas ini menjadi budaya, dan juga ini bukan menjadi suatu paksaan, tetapi menjadi sebuah keinginan bersama bahwa ini memang harus kita lakukan untuk kebaikan bersama juga. Iya. Itu harapannya sih, singkat. Ketemu para pengambil keputusan dan penentu kebijakan, ada nggak yang jadi mungkin ada suara yang disampaikan ke Disub mungkin, Jasa Raja atau kepolisian langsung? Iya, kalau kayaknya ke Polantasnya sih, Oh, ke Mbak. Pak Polisinya. Iya, ke Pak Polisinya lah. Apa tuh? Keluhannya apa? Kalau keluhan bukan kekeluhan sih, Ya, kita sering mungkin. teman-teman ngadu gitu mungkin. Oh iya, Suaranya iya. ke BEM. Ya kalau kita ya pesan untuk Pak Prima dan juga Polantas lah mungkin ya, Pak. Polantas ya, tentu kita mengharapkan
pelayanan-pelayanan terbaik dari Polantas, baik itu kepada masyarakat tentunya, sehingga masyarakat ketika pun mengadu ini terpenuhi lah, ya kan, terpenuhi apa yang mereka adukan dan memang pelayanannya ditingkatkan dan lebih baik lagi. Karena memang kalau hari ini tidak ada tempat pengaduan, kemana nih masyarakat mau mengadu? Apalagi mahasiswa nih kan kadang ya suka inilah mengeluh lah dia kan. Gen Z ini suka mengeluh nih Pak. Makanya kalau sekarang ada media-media sosial kayak tadi kan bisa tuh digunakan sebagai tempat untuk pengaduan. Nah mungkin itu sih Pak. Baik. Kalau biasa kalau misalnya pengguna jalan nih lihat ada Pak Polisi atau polwannya berdiri di jalan merasa nggak punya SIM atau apa gitu, balik kanan gitu takut. Padahal tidak ada razia di situ. Berarti harus lebih ini ya Pak ya, mendekatkan diri ke masyarakat. Udah banyak upaya nih pihak kepolisian. Baik, geser dulu ke Bung Roland, siapa yang jadi himbauan bersama? Untuk mungkin himbauan yang pasti selalu patuhi aturan, baik itu mulai dari persiapan kita berkendara, kita cek kendaraan, cek kesiapan mau sarung tangan, helm dan lain-lain. Kalau mau berkendara itu akan lebih meningkatkan keselamatan kita di jalan. Kemudian yang saya garis bawahi itu ada tingkat korelasi antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti aturan, Bu. Oke. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, maka lebih mau orang itu untuk mengikuti aturan. Jadi saya sangat mendukung lah program pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar putra-putri daerah khususnya untuk bisa sekolah tuh sampai kuliah, Bu. Kalau dulu kan wajib belajar 9 tahun sampai SMA. Nah, kalau sekarang saya kalau bisa itu sampai kuliah lah gitu. Jadi mungkin adik-adik yang mahasiswa itu tingkat kepatuhannya pasti lebih baik daripada adik-adik yang SMA. Oke. Nah, gitu, Bu. Jadi sosialisasi masif ke Goes to School, Goes Ya. to Campus itu memang salah satu Ya. upaya yang bagus untuk membuka wawasan dan juga hal yang teman-teman sekolah dan juga kampus tahu gitu ya. Kita dari Dinas Perhubungan juga aktif sosialisasi di sekolah maupun yang terbaru ya Pak, kita adakan pemilihan pelajar pelopor. Jadi itu adalah wakil-wakil kita, langsung siswa-siswi Bu, SMA di sekolah masing-masing dari tingkat kabupaten kota, itu yang menjadi wakil-wakil kita untuk sebagai pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Oh, sebagai duta Ya, sebagai dutanya di sekolah masing-masing Bu. Oh, itu bagian dari upaya Ya, juga ya. jadi itu melibatkan. dilombakan, akhirnya ada semangat bagi siswa-siswi, ada hadiahnya, dan apabila menang kita naikkan ke tingkat pusat Bu. Oh, dan itu mereka setiap tahun. ketok tular untuk Ya. teman-temannya yang Siap. lain. Oke, jadi itu Itu. bagian dari upaya juga. Siap. Baik. Kalau untuk sinergi kepolisian Jasara Harja, oke. Ya tentu kita bersama-sama lah kolaborasi untuk menciptakan iklim lalu lintas yang baik, yang enak, khususnya di Kalimantan Tengah ini Bu. Baik. Kita upayakan bersama. Oke, geser ke Pak Manganda. Silakan Bapak. Siap. Nah, kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kepada siapa saja. Kapan saja, siapa saja. Dan mayoritas kecelakaan itu karena kelalaian manusia. Jadi bukan karena takdir. Karena kelalaian manusia. Di Kalteng ini anak sekolah atau pelajar ataupun usia produktif menjadi persentase yang terbanyak. Menjadi korban atau kecelakaan mereka lalu yang- lintas. Menjadi korban. Oh, baik. Menjadi korban. Nah, itu saya sih berharap adik-adik mahasiswa mungkin menjadi salah satu contoh kepada adik-adik yang lain ya, untuk lebih tertib dalam berkendaraan. Jadi juga keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi setiap kita memakai helm, mematuhi aturan, tidak melanggar, itu bisa menyelamatkan diri kita sendiri juga orang lain. Jadi santunan ini bukan Keuntungan. tidak sebanding Bu dengan nyawa yang Iya, betul. hilang. Nah, jadi
Jadi santunan ini hanya sebagai bentuk kehadiran negara. Jadi saya berharap masyarakat itu tertiblah berlalu lintas, hati-hati di jalan karena keluarga menunggu di rumah. Iya. Biar usah ngebut-ngebut apa juga Betul, yang Bu. dikejar gitu Iya. ya. Oke, karena itu tadi harus digarisbawahi bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, itu bukan tadi tapi semata-mata kelalaian, ketidakhati-hatian karena akarnya yang sederhana tadi. Siap. Oke, itu jasa raja hadir sebagai bentuk negara hadir untuk pengguna jalan. Ya, karena nyawa tidak sebanding dengan santunan, Bu. Iya. Kalau masih sayang nyawa, masih Betul. pengen menikmati hidup, Iya. harus sayang-sayang sama hidup ini. Siap. Silakan, Pak Prima. Iya Mbak. Kami dari Ditlantas Polda Kalteng ataupun kepolisian pada umumnya, kami selalu memiliki bahasanya itu untuk memudahkan masyarakat untuk mengingat itu ada bahasa 3S Mbak. 3S. 3S ya untuk pengendara ya ini ya. Yang pertama itu siap pengemudinya. Siap mengemudi. Ya, siap pengemudi, kemudian itu siap kendaraannya. Yang satu lagi siap mematuhi peraturan. Oke. Nah, kita mulai ya. Siap pengemudi artinya pengemudi yang akan menggunakan kendaraan itu dalam keadaan fit. Nah, kalau misalnya ngantuk ya istirahat dulu lah, kan gitu ya. Atau misalnya lagi nggak bisa. Minum obat misalnya. Betul. Nah, itu tidak usah dipaksakan. Nah, kedua yang sering terabaikan Mbak, termasuk saya. Jadi ini saya sambil untuk mengingatkan diri saya. Biasanya kalau mau kemana-mana, cari kunci motor, tancap, starter. Saya lupa ngontrol motor saya. Jadi alangkah baiknya sebelum berjalan kita lihat dulu motor saya ini ready nggak untuk jalan, layak nggak untuk jalan. Misalnya remnya, lampunya, Bensinnya terutama. bensinnya BBM-nya juga terutama. betul. Kadang kan kita buru-buru ya. Ya. Nah, efek dari misalnya kendaraan kita tidak layak jalan tadi itu satu membahayakan saya sebagai pengemudinya atau pengguna jalan lainnya. Nah, yang ketiga siap mematuhi peraturan yang ada karena jalan raya adalah ruang publik. Artinya di situ semua orang berkumpul. Selain bertanggung jawab untuk diri kita bertanggung jawab untuk orang lain. Jadi tidak selalu yang menjadi korban itu yang bawa motor kan atau bawa mobil. Bisa jadi orang yang lagi jalan kaki gara-gara kita ugal-ugalan, beliaunya yang jadi korban. Sementara beliaunya juga punya keluarga. Nah, itu juga menjadi catatan penting bagi kita semua. Jadi dengan harapan kami dengan acara podcast ya kan, terus kita pemanfaatan media ya bahasanya ya, konsepnya santai tapi tetap pesan-pesan untuk keselamatan berlalu lintas ataupun tertib berlalu lintasnya mudah-mudahan tersampaikan dan mudah-mudahan masyarakat paham. Ya. Jadi acara ini terlaksana itu ya karena kita semua sayang sama warganya kita. Betul. Kayak misalnya ini yang jadi latar belakang kita kan ini daerah protokol ya, Pak. Namanya Jalan Yosudarso di kawasan Bandara Besar. Apa yang harus menjadi kehati-hatian para pengguna jalan jika ingin melewati jalan ini? Ini kan jalannya nembus ke macam-macam. Betul. Jadi kalau kita berbicara tentang lokasi jalan, ini kan bundaran besar, bisa dibilang ini episentrumnya ya, atau jantungnya daerah ini. Nah, karakter kita di Kalimantan Tengah ini, termasuk di kabupaten itu cukup banyak bundaran atau persimpangan. Nah, artinya di situ terjadi perpotongan arus ataupun lajur. Nah, di sini perlu kehati-hatian, perlu kesabaran juga, egonya agar diturunkan sedikit, ya. Jadi yang mana menjadi prioritas, silakan diprioritaskan. Kalau kita memotong jalur, berarti kita yang harus mengalah. Kita harus memprioritaskan orang yang sudah berada di jalurnya masing-masing. Iya. Ya. Karena diputar kendaraan, diputar bundaran, kalau belok juga jangan sekonyong-konyong motong. Betul sekali, Mbak. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Narasumber hari ini yang udah berbagi informasi dan juga meningkatkan kepedulian, menggugah kesadaran kita bersama untuk di jalan raya itu harus hati-hati, jangan lalai gitu ya. Sayang diri sendiri dan juga baru kemudian memberikan dampak ke orang lain. Terima kasih untuk David Benedictus Situmorang, Demisioner Presiden Mahasiswa BEM UPR,
yang sudah mau yudisium, mau wisuda gitu. Kita doakan karirnya bagus. Setelah ini langsung dapat pekerjaan yang bagus. Oke. Bangun Kalimantan Tengah Oke. juga di sektor pertambangan karena tadi jadi Dan jangan lupa Mbak, satu lagi Mbak, minta tolong jadi pelopor keselamatan berlalu lintas di tingkat kampus. Berlalu lintas di tingkat kampus. Karena tadi kalau di sekolah sudah ada siswa pelopor Iya. dari Dinas Perhubungan. Terima kasih untuk Bung Rikoran Hart Sefrit. Ini namanya ada Belanda-Belanda gitu. Oh, ini bahasa Homahanyan ini yang agak, kalau misalnya ini agak sulit dilafalkan. Pelaksana pada bidang lalu lintas jalan untuk Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah yang terus bersinergi bersama dengan Kepolisian dan Jasara Harja, Kepala Unit Operasional PT Jasara Harja Kalimantan Tengah Pak Mangedar. Bukan semakin besar rupiah yang dikeluarkan itu semakin bangga Pak ya. Semakin kecil nilai yang diklaim itu justru kita semakin senang, artinya kita sudah jadi pelopor keselamatan untuk diri sendiri. Dan juga Kompol Syamsur Rizal Prima Isika yang sudah menjadi tempat untuk kita diskusi hari ini Pak ya, dari Kasubdit Kamsel di Telantas Polda Kalimantan Tengah. Terima kasih untuk semua. Ada salam apa? Salam pelopor keselamatan atau apa kita? Oke. Hati-hati untuk kita bersama. Terima kasih untuk diskusinya hari ini. Warta People di Warta Bicara. Sampai jumpa.